Filipina dan Singapura sepakat mengusulkan cabang olahraga di SEA Games tanpa pemain diaspora. Indonesia dianggap terlalu kuat. Federasi Filipina, ayo boikot Indo. Ada yang aneh tapi nyata di dunia olahraga Asia Tenggara. Dua negara yang biasanya kalem, kali ini malah satu suara. Filipina dan Singapura sepakat mengusulkan cabang olahraga di SEA Games tanpa pemain diaspora. Dan alasan mereka? Karena Indonesia terlalu kuat. Lucu, tapi beneran kejadian. Padahal yang namanya diaspora itu bukan pemain asing. Mereka tetap warga negara Indonesia, cuma lahir atau besar di luar negeri. Tapi darahnya tetap merah putih. Cuma di mata Federasi Filipina, hal itu dianggap kelebihan yang gak adil. Mereka sampai bilang, kalau begini terus Indonesia bisa sapu bersih medali. Halah, kalau kalah ya kalah aja, jangan salahin paspor lawan. Coba kita flashback dikit. Masih ingat SEA Games 2023 kemarin di Kamboja? Indonesia tampil luar biasa. Tim asuhan Indra Syafri akhirnya bawa pulang medali emas yang udah ditunggu 32 tahun lamanya. Finalnya dramatis banget, lawan Thailand. Gol tambahan waktu, adu emosi, dan akhirnya Indonesia menang 5-2. Momen itu jadi sejarah, sekaligus titik balik sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari situ mulai kelihatan efek dominonya. Indonesia nggak lagi dianggap tim pelengkap. Kita sekarang tim yang ditakuti. Dan jelang SEA Games 2025, status itu makin jelas, terutama setelah kabar pemain-pemain diaspora bakal kembali dipanggil. Beberapa hari kemarin, Pak Sumarji, manajer Timnas U23 sempat bilang tegas, targetnya tetap emas. Kita harus pertahankan gelar juara SEA Games untuk menebus kekecewaan gagal ke Piala Dunia. Jadi jelas ya, SEA Games kali ini bukan sekedar event, tapi misi harga diri. Makanya PSSI siap turunkan skuad kuat, kombinasi pemain lokal dan diaspora yang makin matang. Nah, lihat deh pembagian grup SEA Games kali ini. Indonesia masuk grup neraka, bareng Filipina, Singapura, dan Myanmar. 4 negara, 2 yang lolos. Dan dari situ aja udah mulai panas. Filipina dan Singapura jelas gak mau satu grup sama Indonesia yang sekarang punya skuad paling mahal di kawasan. Biar nggak asal ngomong, kita ngomong pakai data. Market value tim U22 Indonesia sekarang jauh di atas negara tetangga. Kalau lo ambil nama-nama seperti Ivar Jenner sekitar 5-6 miliar rupiah, Rafael Struijk sekitar 2,6 miliar rupiah, Justin Hubner 5,2 miliar rupiah, Mauro Silstra 1,3 miliar rupiah, Marcelino Ferdinand 8-10 miliar rupiah, dan Adrian Wibowo yang juga mulai naik. Nilai total tim ini bisa tembus puluhan miliar rupiah. Bahkan kemarin, cuma 3 pemain diaspora aja, Ivar, Mauro, dan Struijk, udah nyentuh total nilai hampir 60 miliar rupiah. Kalau ditambah Hubner, Marcelino, dan nama lain, market value tim U22 Indonesia bisa jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Beda banget sama Thailand atau Vietnam yang rata-rata nilai pemainnya di bawah 2 miliar rupiah per orang. Makanya, gak heran kalau dua negara itu mulai cari jalan lain buat ngerem laju Indonesia. Bukan di lapangan, tapi lewat aturan. Dari sinilah muncul drama. Federasi Filipina resmi melempar wacana larangan pemain diaspora di SEA Games. Alasannya, demi keseimbangan kompetisi. Tapi semua orang tahu, yang mereka takutin itu bukan ketidakseimbangan, tapi kekalahan. Lucunya lagi, Singapura langsung setuju. Bahkan katanya dua federasi itu bakal bawa usulan itu ke ASEAN Sport Council Meeting. Mereka mau aturan baru. Beberapa cabang olahraga, kayak sepak bola dan basket, hanya boleh diisi pemain kelahiran lokal. Kalau sampai disetujui, itu artinya olahraga di Asia Tenggara mundur ke belakang. Dunia udah bicara globalisasi sepak bola, tapi dua negara malah sibuk ngatur siapa yang boleh main. Padahal, Eropa udah jauh di depan. Prancis, Belanda, Belgia, semua penuh pemain diaspora. Dan gak ada satupun yang ribut, karena mereka tahu sepak bola modern itu soal kualitas, bukan asal-usul.
Kalau Indonesia bisa memanfaatkan diaspora buat memperkuat tim nasional, itu bukti kemajuan, bukan pelanggaran. Ironisnya, Singapura juga punya pemain diaspora. Beberapa pemain mereka keturunan Inggris, Australia, bahkan Afrika. Tapi giliran Indonesia kuat, langsung dibilang gak adil. Ngaca tapi nyalahin bayangan, klasik banget. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini bukan lagi soal sepak bola. Ini soal mentalitas. Dulu Indonesia sering diremehkan, sekarang ditakuti. Dan ketika dua negara sampai sepakat buat ubah aturan cuma biar kita nggak terlalu kuat, itu tandanya kita udah di level baru. Kita bukan lagi tim penggembira. Kita sekarang jadi ancaman nyata di Asia Tenggara. Tapi kalau wacana tanpa diaspora ini beneran diterapkan, justru bukan Indonesia yang rugi, tapi seluruh kawasan. Karena artinya mereka lebih milih mundur daripada berbenah, lebih milih ngeributin asal pemain daripada nyiapin generasi muda. Dan begitu semangat itu hilang, SEA Games bukan lagi ajang olahraga, tapi ajang gengsi antar federasi. Jadi gimana menurut kalian? SEA Games tanpa diaspora itu langkah adil? Atau cuma alasan halus karena takut Indonesia makin dominan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar dunia tahu siapa sebenarnya yang takut sama kebangkitan merah putih.